teman-teman, welcome to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Lia Marani. Jadi di kesempatan kali ini kita sudah sampai pada bab ke-21, yaitu DNS Server Caching Forwarding. Nah, pada bab 21 kali ini kita akan membahas 6 materi, di mana materi pertama ada konsep DNS server, kedua ada konfigurasi host pada Ubuntu client, ketiga ada konsep caching DNS server, keempat ada konfigurasi caching DNS server, kelima ada konsep forwarding DNS server, kemudian keenamnya konfigurasi forwarding DNS server. Kita masuk pada materi pertama, yaitu konsep DNS server. Dan di sini terdapat komputer kita. Setelah itu kita di sini terdapat DNS server, yaitu dengan IP 8.8.8.8. Kemudian di sini ada Facebook.com. Dan jadi komputer kita akan mengakses ke Facebook.com dan akan melakukan request. Nantinya komputer kita ini akan meminta IP dari Facebook.com ke DNS server Google. Dari DNS server Google akan memberikan IP ke Facebook.com, yaitu dengan IP 157.240.208.35. Baru komputer kita akan mengakses Facebook.com dari IP yang sudah diberikan oleh DNS server Google. DNS memiliki fungsi sendiri, yaitu untuk mentransferkan domain ke IP address. Kemudian kita masuk pada materi kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Nah, di sini misal kita ingin meng-SSH atau meremote klien Ubuntu ke server 2 Ubuntu, kita akan menggunakan IP address-nya. Misalkan kita memiliki lebih dari satu server, tidak mungkin kita menghafalnya satu persatu. Nah, kita coba mengkonfigurasinya pada Ubuntu client. Kalian bisa buka Ubuntu client terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk pada Ubuntu client, kemudian dipastikan bahwa Ubuntu client ini bisa ping ke server 1 maupun server 2. Kita bisa ping IP-nya 10.10.10.2. Ini terhubung. Kemudian IP dari server 3-nya yaitu ini. Satu kita bisa enter. Dia juga terhubung. Lalu kemudian kalian bisa masuk ke sudo nano /etc/host. Bisa enter. Dan di sini terdapat localhost, kemudian ada lihat strip virtual box. Nantinya dia akan bisa diping melalui namanya ataupun IP-nya. Nah, di sini kita bisa menaruh IP kita dari semua server ke sini untuk kita bisa ping pada kliennya. Ini merupakan domain dan nantinya host digunakan untuk host sendiri itu digunakan untuk mengeping antara IP address dengan domainnya. Di sini kita bisa tambahkan IP-nya kita, yaitu 10.10.10.2. Terus kita bisa tab. Ini merupakan dari server 1 Debian. Dan kita bisa enter saja. Kemudian di sini kita tambahkan server 2 Ubuntu, yaitu 10.10.10.3. Kemudian namanya di sini misalkan server 2 Ubuntu. Dan kita juga bisa tambahkan IP dari routernya, yaitu 192.168.137.2. Kemudian di sini kalian bisa dengan RTR Debian. Dan kita bisa simpan dengan Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita bisa coba ping masing-masing IP-nya, yaitu ping misal di sini ping server 1 Debian. Maka dia akan bisa terhubung. Setelah itu kita coba ping yang lainnya, yaitu server 2 Ubuntu. Dan dia juga bisa terhubung. Setelah itu kita masuk pada materi ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Nah, caching sendiri itu berfungsi untuk meng-catch request DNS. Misalnya komputer kita ingin mengakses ke Facebook.com, maka dia akan melakukan request DNS dulu ke DNS server Google. Lalu DNS server Google akan memberikan IP baru, kemudian komputer kita akan mengakses ke Facebook.com. Ini ya komputernya. Setelah itu di sini ada local DNS server.
Jadi ketika komputer kita ingin mengakses ke Facebook.com, sebelum ke DNS server Google akan melewati yang namanya local DNS server. Begitu juga local DNS server akan merequest beberapa IP dari Facebook.com yang nantinya dia akan ke DNS server Google. Kemudian memberikan IP yaitu di sini 157 yang di sini 157.290.208.35. Nah, yang mana IP tersebut akan disimpan pada local DNS server. Jadi komputer kita ingin mengakses ke Facebook.com cukup mengecek local DNS server. Maka local DNS server akan memberikan IP ke komputer kita, lalu komputer kita bisa mengakses ke Facebook.com. Jadi komputer kita tidak perlu merequest DNS lagi ke DNS server Google-nya. Kemudian kita masuk pada materi keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Di sini kita akan meremote router Debian pada putih. Kita bisa masukkan IP dari router Debian-nya, yaitu 192.168.137.2. Kemudian kita bisa open. Nah, di sini kita bisa login dengan router Debian-nya, yaitu RTR Debian. Masukkan password. Nah, setelah itu kita bisa masuk router terlebih dahulu dengan su. Nah, setelah itu kita bisa install BIND9, yaitu kita dengan perintah apt install BIND9. Nah, di sini sebelumnya saya sudah apt install. Jadi ini perintahnya seperti ini. Setelah itu kita bisa masukkan nano /etc /default, kemudian BIND9. Nah, setelah itu pada BIND9 ini kita bisa tambahkan min4 ya pada options. Nah, di sini kita bisa kita tambahkan min4. Jadi fungsi min4 ini artinya agar DNS kita hanya running pada IP4 saja. Kemudian kita bisa simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita bisa masukkan nano /etc /bind. Setelah itu /namet .conf .options. Kita bisa enter. Nah, setelah itu kita bisa nah, di paling atas ini kita bisa tambahkan ACL. Setelah itu internal, sini network, kemudian kurung buka mana ya, ini. Lalu kita bisa enter. Setelah itu kita bisa tab saja. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 172.16.1.0. Satu kita titik koma. Kita bisa ke bawah. Setelah itu kita kurung tutup. Kemudian kita titik koma kembali. Setelah itu pada options, directory di sini, dan di sini kita bisa tambahkan recursion yes, titik koma. Kemudian di sini kita tab allow min query. Setelah itu kurung ini, kemudian
internal network dan titik koma, kurung tutup, titik koma kembali, setelah itu kita bisa tambahkan di sini, tambahkan DNSSEC, setelah itu enable, yes, dan titik koma. Setelah itu kita bisa enter kembali, setelah tab kita tambahkan DNSSEC, kemudian min validation, dan yes juga. Jangan lupa tambahkan titik koma. Nah, ini sudah. Kemudian kita disimpan dengan Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita bisa masuk lagi ke named. Nah, jadi untuk ngeceknya kita bisa named min check conf. Jadi di sini kalau perintahnya kosong artinya kalian berhasil. Kita masuk pada materi kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Forward, local DNS server tidak melakukan request IP ke DNS server Google. Jadi ketika komputer ingin mengakses Facebook.com, maka dari local DNS server akan langsung meng-forward ke DNS server Google. Kemudian jika sudah terkirim IP-nya, maka local DNS server akan langsung meng-forward IP ke komputer kita, baru komputer kita bisa akses ke facebook.com. Kemudian kita masuk pada materi terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server.